Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita selalu mengucapkan puji syukur atas rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Semoga selalu diberkahi. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku, di zaman ini kehidupan manusia hampir tidak pernah lepas dari sosial media. Keakraban dengan sosial media inilah yang mendorong seseorang selalu memperbaharui status di akun yang mereka punya untuk setiap keadaan dan peristiwa yang dialami, dibagikannya pada orang seluruh dunia melalui sosial media. Saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa ketenaran sosial media di zaman kita ini telah dikabarkan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling benar ucapannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengabarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah zuhurul kalam atau tersebarnya pena atau tulisan. Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pena tersebut adalah tersebarnya tulisan di media komunikasi atau sosial media secara masif. Perkataan Rasul sekitar 15 abad yang lalu telah terbukti, di mana sosial media kini menjamur dan menghabitat pada sebagian besar penduduk dunia. Maka sepantasnya bagi setiap muslim yang mau berpikir dan merenungkan faidah dari hadis tersebut akan merasakan bertambahnya keimanan dalam dadanya. Betapa tidak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang sosial media dan itu terbukti di zaman ini, maka benar pula sabda beliau mengenai adanya siksa kubur, adanya fitnah kubur, adanya pertanyaan kubur, adanya hari kebangkitan, dan adanya hari pembalasan. Maka semua itu akan terjadi karena setiap ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 1-4 yang artinya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat, tidak pula keliru, dan tidaklah yang ia ucapkan itu menurut hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan padanya. Oleh karena itu sudah semestinya dengan keberadaan sosial media ini kita menjadi lebih beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena setiap yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah benar dan pasti terjadi. Sosial media merupakan media yang dapat membuat kita mendapat siksa kubur atau nikmat kubur. Sosial media pula lah yang menjadi wasilah atau media untuk memasukkan kita ke neraka atau ke surga. Ia bagaikan pedang bermata dua. Barang siapa tidak pandai mengambil manfaatnya, pastilah ia akan terbunuh karenanya. Maka dari itu, seorang muslim yang di zaman ini tidak pernah bisa lepas dengan sosial media. Berikut adab-adab dalam menggunakan sosial media, di antaranya yang pertama, mengingat bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan proporsional. Tidak ada yang melarang penggunaan sosial media, namun kita harus menjaga diri agar tidak terjerumus terlalu dalam ke dalam kelalaian
memanfaatkan waktu. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu yang selalu berpuasa di siang hari dan selalu qiyamul lail dari ba'da Isya hingga menjelang subuh. Kabar ini sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menasihatinya, sesungguhnya bagi dirimu, keluargamu, dan tubuhmu ada hak atasmu yang harus engkau penuhi. Maka berikanlah masing-masing pemilik hak itu haknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Barzah al-Aslami, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai yang pertama, umurnya di manakah ia habiskan? Yang kedua, ilmunya di manakah ia amalkan? Yang ketiga, hartanya bagaimana ia peroleh? Yang keempat, di mana ia infakkan? Dan yang kelima, mengenai tubuhnya, di manakah usangnya? Hadis riwayat Tirmizi nomor 2417. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Saudara-saudaraku, tidak apa-apa kita mempunyai beberapa grup dalam suatu akun sosial media, asalkan kita pastikan ada manfaatnya. Yang kedua, menanamkan kuat-kuat di benak kita bahwa setiap postingan, komen, kopas, dan share kita di sosial media akan dihisab semuanya dan tidak ada yang terluput olehnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat yang ditugaskan untuk selalu mencatat setiap perbuatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 18. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maka kontrol jari kita agar tidak terlalu mudah memposting, berkomentar, copy paste, dan men-share, dan diam adalah salah satu cara terampuh untuk mengontrolnya. Karena jari di dunia, sosial media bagaikan lisan di dunia nyata. Yang ketiga, ketika kita akan masuk dunia sosial media, maka jangan lupa pasang niat. Niatkan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan untuk menjalin tali silaturahmi. Niatkan untuk berbagi faedah yang disampaikan oleh para ustadz atau ustazah. Kaidah fikih mengatakan hukum sarana itu tergantung pada tujuannya. Jika tujuan menggunakan sosial media adalah untuk menebar faedah dan berdakwah, maka penggunaan sosial media yang semacam ini akan mendatangkan pahala. Yang keempat, ingat kaidah para ulama fikih dalam berbicara. Hak berbicara itu ada ketika kita telah memenuhi 3 syarat yang ulama sampaikan, yaitu syarat pertama, niat harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar, baik dari sisi kandungan isinya maupun dari cara penyampaiannya. Yang ketiga, efek yang ditimbulkan dari disampaikannya berita tersebut adalah efek yang positif atau bisa menekan kemudaratan saat itu. Dan ingatlah, walaupun berita tersebut benar, jika disampaikan pada kondisi yang salah, maka akan memperburuk keadaan. Kaidah fikih mengatakan
Apabila suatu kerusakan berhadapan dengan suatu kemaslahatan, maka secara umum menolak kerusakan itu lebih didahulukan. Akan tetapi, jika penggunaan sosial media hanya untuk ikut-ikutan, tanpa ada unsur takarub atau mendekatkan diri pada Allah, tanpa ada amal soleh, maka celakalah kita, karena semua itu kelak akan memperpanjang waktu hisab kita. Kelima, mampu membedakan ranah publik dan ranah pribadi. Yang keenam, ingat tidak semua yang kita dengar kita sampaikan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Hafsah radhiyallahu anha, cukuplah seseorang dikatakan berdusta bila menceritakan segala hal yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, hindari ghibah dan fitnah di sosial media. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai definisi ghibah dan dusta atau buhtan atau fitnah. Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ghibah adalah menceritakan keburukan saudaramu, meskipun keburukan atau aib itu memang benar adanya, sedangkan dusta, buhtan atau fitnah adalah menceritakan keburukan atau aib yang tidak ada pada saudaramu. Maka perhatikan lisan kita, wahai saudaraku, karena bahaya ghibah ini luar biasa. Kelak di akhirat, Allah Ta'ala akan menyediakan bangkai saudara kita yang kita gibahi. Sebanyak apa kita menggibahi seseorang, maka sebanyak itulah bangkai yang Allah sajikan pada kita untuk kita makan sampai habis. Bahkan menjadi masalah ketika yang disajikan banyak itu adalah makanan kesukaan kita. Namun, ini bangkai, wahai saudaraku, bangkai yang telah berbau busuk dan berbelatung, dan kita harus menghabiskannya, dan mungkin bisa lebih dari satu. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku, bukankah masih banyak kitab yang belum kita baca? Bukankah masih banyak hukum Islam yang belum kita ketahui? Bukankah sholat kita masih sering tidak khusyuk? Lalu, mengapa kita berani membuang waktu kita hanya untuk mencari kesalahan dan aib saudara kita? Lalu, mengapa kita berani membuang waktu kita hanya untuk mencari kesalahan dan aib saudara kita? Ingatlah, kita pun juga punya aib. Dan seandainya tidak karena hidayah Allah pada kita, niscaya kita pun juga akan memiliki aib yang kita benci dari saudara kita tersebut. Mari kita jadikan sosial media kita sebagai lumbung pahala. Jadikanlah sosial media kita sarana untuk memperoleh kita meraih surganya. Saudara-saudaraku, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Semoga video motivasi ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.